Setelah hati ini banyak kita bacakan wirid, dzikir, kita pupuk ini tadi. Hati ini dibacakan wirid, dibacakan dzikir, dibacakan ayat Al-Qur'an. Beda dengan hati yang enggak pernah dengar ayat sama sekali. Beda yang hati yang enggak pernah dibawa ke masjid. Beda dengan hati sama sekali yang hidupnya hanya mendengarkan lagu-lagu dan lagu, ya, dengan orang yang baca Al-Qur'an. Ya. Coba kita sekarang koreksi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-qalbu arba'atun. Kata Rasulullah, hati itu ada 4. Yang pertama, qalbun ajrad. Fihi mithlu siraj yuzhir. Hati yang jernih, hati yang bersih. Dia seperti lentera yang selalu menyinari. Jangankan untuk diri orang tadi, kepada orang lain pun bisa menyinari. Itu hati para aulia, solihin. Ya, kita kalau datang ke orang-orang soleh, duduk aja, itu rasanya kita mendapatkan ketenangan. Karena hati daripada orang soleh itu tadi. Ya, satu. Nah, mudah-mudahan kita sampai kepada diberi oleh Allah Taala hati yang seperti itu. Ya. Yang kedua, qalbun aglaf marbutun ala ghilafih. Ya, hati yang tertutup. Wa qalbun manqus, ya, hati yang sakit. Wa qalbun misfah. Ini hati yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak baik. Ya, berapa tadi? 4 ya. Yang selalu baik, yang selalu jahat, ya. Kemudian hati, ya, dijelaskan nanti oleh Rasulullah SAW. Wa ammal qalbul aglaf qalbul kafir. Qalbul ajran dulu. Kalau yang pertama, qalbul mukmin. Itu hatinya orang mukmin. Seperti lentera yang apa? Menyinari dengan imannya. Satu. Yang kedua, qalbul aglaf, hatinya orang kafir. Kafar itu artinya menutup. Makanya bilang cover, ya. Cover itu, kita bilang cover itu kan menutup. Kafir, kafaro artinya menutup. Menutup akalnya, menutup imannya, menutup fitrahnya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, qalbul mankus. Apa mankus itu? Qalbul munafik, hatinya orang munafik. Arafatu ma'ankat. Tahu ini barang enggak boleh, tapi dikerjain. Itu orang munafik. Ini yang haram dikerjakan. Ini perintah dia tinggalkan. Sholat itu wajib, enggak sholat, ya munafik. Ya, sholat tapi malas, munafik. Tapi tergantung daripada nifaknya. Ya, kita tidak menghukumi orang, bukan, tapi kita suruh koreksi diri kita. Salah satunya kalau hati itu tadi tahu kebenaran tapi enggak diikuti. Ada perintah Allah untuk mencintai para ulama, perintah Allah untuk memuliakan para ulama. Dia membenci ulama, munafik. Karena dia hanya mengerti tapi nggak bisa melakukan. Perintahkan Allah mencintai tetangga. Ya, orang sesama tangga kan wajib menghormati. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Muliakanlah, ya, apa? Tetangganya. Yang keempat, al-qalbul misfah itu masfah, qalbun fihi iman wa nifaq. Di dalamnya ada iman, tapi juga ada nifaq. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, wa mithlul nifaq fi kamithlil qurhah, yamuddu haddam wal qayh. Itu seperti luka yang lama. Dalam hati tadi ada kebaikan, ada keburukan. Hatinya orang tadi, hati yang ada baik, ada keburukan. Hati yang baik ini dikatakan seperti tanah. Tanah itu bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan air yang jernih. Bisa. Kalau dipupuk, ya, tanah tadi digali bisa keluar air yang jernih. Tapi juga hati yang tidak baik seperti luka. Luka itu kalau dibiarkan seakan keluar darah dan nanah. Semakin rusak hatinya. Jadi tergantung. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa ayyul maddataini ay maddataini ghalabat alal ukhra ghalabat alaih.
Kalau kita punya barang yang baik dan yang buruk, kata Rasulullah SAW, dua hati tadi yang dalam hati. Kalau hati yang semakin dominan yang baik, menjadi baik orang ini. Semakin dominan yang buruk, dia kumpul dengan orang-orang yang jahat. Dia gunakan hatinya untuk su'udzon kepada orang Islam, membenci orang Islam, semakin parah, ya, semakin besar nifaknya, semakin rusak semuanya. Ya, nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT hati yang pertama tadi, ya, hatinya orang yang mukmin seperti lentera yang bisa menjadi penerang di mana.